Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Sistem Informasi Persediaan Obat Berbasis Web. Di sini kami memiliki 5 anggota. Yang pertama Ongki Alexander, yang kedua M. Ega Alif Umaro, yang ketiga Muhammad Rifki Nugraha, yang keempat Rahmat Darmawan, dan yang kelima Karisa Anjani Fakhri. Baiklah, di sini untuk bab 1 pendahuluan akan dijelasi oleh saya. Latar belakang masalah. Sistem informasi merupakan salah satu faktor yang penting bagi sebuah instansi atau perusahaan dalam mendukung kegiatan operasional. Kegiatan-kegiatan seperti ini adalah bagian bisnis yang dulunya dapat dilakukan secara manual mulai tergantikan dengan komputer. Penggunaan komputer pada perusahaan swasta yang mulai berkembang, termasuk dalam bidang obat-obatan. Komputer ini sangat dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat mengefisiensikan pekerjaan. Apotik Jaya Sehat menjual berbagai jenis obat, baik dengan resep dokter dan non-resep. Apotek Jaya Sehat menggunakan bagian gudang untuk menyimpan dan mencatat persediaan obat. Dalam pencatatannya, bagian gudang mengumpulkan bon, menerima bon pengeluaran obat, sehingga pengadaan memiliki beberapa kendala, yaitu banyaknya kesalahan perhitungan dalam pencatatan persediaan yang disebabkan pencatatan persediaannya masih dilakukan secara manual. Sering terjadinya keterlambatan pembuatan laporan persediaan obat yang disebabkan oleh penumpukan data transaksi barang masuk dan barang keluar. Dengan demikian, dibutuhkan solusi untuk menangani transaksi barang masuk dan barang keluar untuk menghasilkan laporan persediaan yang akurat. Agar aktivitas barang masuk dan barang keluar berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu sistem komputerisasi untuk mengolah persediaan obat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana mengatasi pencatatan persediaan obat yang masih menggunakan secara manual. 2. Bagaimana membangun sistem informasi persediaan obat berbasis website web di Apotek Jaya Sehat. Batasan masalah. Untuk menghindari melebarnya masalah, maka kami membatasi masalah pada beberapa bagian yang diimplementasikan dalam sistem. 1. Aplikasi hanya dapat digunakan untuk menyediakan obat. 2. Aplikasi hanya dapat digunakan oleh user pegawai untuk melihat, menambahkan, memperbarui, dan menghapus data untuk pengeluaran dan penerimaan obat. Yang ketiga, aplikasi hanya dapat digunakan oleh pemilik untuk melihat laporan persediaan harian. Bab 2. Tinjauan pustaka. Sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi operasional organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk mendapat penyediaan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Keberadaannya tidak saja dianggap sebagai beban karena merupakan pemborosan, tetapi sekaligus juga dapat dianggap sebagai kekayaan yang dapat segera dicairkan dalam bentuk uang tunai. Apotek. Definisi apotek menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu sebagai suatu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran kesediaan farmasi, dan pembekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. UML. UML adalah bahasa pemodela untuk pembangunan perangkat lunak yang dibangun menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek. Bagian-bagian utama dari UML adalah view, diagram, model elemen, dan general machine.
Bab 3, hasil dan pembahasan. 3.1, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi. Observasi yang dilakukan adalah observasi secara langsung, yaitu dengan melihat dan mempelajari secara langsung sistem jalan. Penelitian melihat proses yang dilakukan para pegawai ketika mengumpulkan data-data obat. 3.2, analisis masalah. Pada tahap ini, permasalahan yang dapat ditemukan adalah obat. Terdapat beberapa masalah perhitungan dalam pencatatan persediaan, keterlambatan dalam membuat laporan. Semua itu dikarenakan pengolahan datanya masih secara manual dan belum terkomputerisasi. Penulisan masuk keluar obat dan laporan masih ditulis tangan dan masih tidak tersusun rapi, sehingga terkadang kesulitan dalam proses pencarian data. 3.3, analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem dari segi fungsionalitas yang akan muncul pada saat sistem dirancang. Kebutuhan fungsional. Satu, pengolahan data obat. 2, pengolahan. 3, transaksi data obat masuk. 4, transaksi data obat keluar. 5, pelaporan. Kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang terkait dengan atau alat yang digunakan untuk merancang sistem, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Spesifikasi minimal untuk tools yang digunakan. 1, perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibutuhkan yaitu sistem operasi Windows 7 Ultimate, Tools Start UML, Argo UML, Microsoft Word 2010, Paint. Perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan yaitu prosesor Core, CPU T4400, RAM 2 GB, monitor resolusi layar 1366 x 768, keyboard, printer, mouse. Inilah tampilan dari use case diagram sistem informasi persediaan obat. Pada use case di atas terdapat 3 aktor, yaitu pemilik, pegawai, dan operator yang akan berperan di dalam sistem. Sebelum dapat melakukan pengolahan data obat, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan login. Setelah aktor berhasil melakukan login, aktor dapat melakukan pengolahan data obat dan supplier, kemudian memasukkan data obat dan data supplier pada form yang sudah disediakan, kemudian disimpan pada database. Selanjutnya, aktor dapat memasukkan data obat yang masuk dan keluar, kemudian disimpan dan aktor akan membuat laporan harian dengan memasukkan data obat. Data obat yang masuk dan keluar kemudian disimpan pada database. Setelah itu, aktor juga dapat melihat dan mencetak laporan harian tersebut pada website. Penjelasan mengenai definisi aktor beserta use case dan penjabaran aksinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Definisi aktor. 1, pemilik. Aktor pemilik. Pemilik, deskripsinya, pemilik mempunyai akses untuk menggunakan beberapa fitur yang ada pada website, yaitu login dan melihat maupun mencetak laporan. 2, pegawai. Pegawai mempunyai akses untuk menggunakan beberapa fitur yang ada pada website, yaitu login, mengolah data obat, dan mengolah data supplier. 3, operator. Operator mempunyai akses untuk menggunakan beberapa fitur yang ada pada website, yaitu login, transaksi data obat yang masuk, transaksi data obat yang keluar, dan dapat memasukkan data laporan harian seperti data obat yang masuk, dan data obat yang keluar. Kedua, definisi use case. Pertama, use case login. Proses ini adalah proses aktor masuk ke website menggunakan akun. Proses ini dimulai dari penginputan username dan password oleh aktor. Setelah aktor berhasil melakukan proses ini, maka aktor dapat mengakses fitur-fitur yang ada pada website. Kedua, pengolahan data obat. Proses ini adalah proses memasukkan data obat menggunakan sistem. Proses ini dimulai dari aktor menekan menu input data obat, kemudian sistem akan menampilkan halaman input data obat, lalu aktor memasukkan data obat berupa nama obat, nama supplier, jenis obat, tanggal expire, jumlah obat, dan harga obat pada halaman yang telah disediakan dan menekan tombol input. Kemudian, sistem akan mengecek kelengkapan data dan menyimpan data yang telah dimasukkan oleh aktor. Ketiga, pengolahan data supplier. Proses ini adalah proses memasukkan data supplier menggunakan sistem. Proses ini dimulai dari aktor menekan menu input data supplier, kemudian sistem akan menampilkan halaman input data supplier, lalu aktor memasukkan data supplier pada halaman yang telah disediakan dan menekan tombol input.
Kemudian sistem akan mengecek kelengkapan data dan menyimpan data yang telah dimasukkan oleh aktor. Keempat, obat masuk. Proses ini adalah proses memasukkan data obat yang masuk menggunakan sistem. Proses ini dimulai dari aktor menekan menu data obat masuk, kemudian sistem akan menampilkan halaman data obat masuk, lalu aktor memasukkan data obat masuk berupa tanggal input, nama supplier, nama obat, dan jumlah obat pada halaman yang telah disediakan dan menekan tombol input. Kemudian sistem akan mengecek kelengkapan data dan menyimpan data yang telah dimasukkan oleh aktor. Kelima, obat keluar. Proses ini adalah proses memasukkan data obat yang keluar menggunakan sistem. Proses ini dimulai dari aktor menekan menu data obat keluar, kemudian sistem akan menampilkan halaman data obat keluar, lalu aktor memasukkan data obat keluar berupa nama obat dan jumlah obat yang diambil pada halaman yang telah disediakan dan menekan tombol input, kemudian sistem akan mengecek kelengkapan data dan menyimpan data yang telah dimasukkan oleh aktor. Keenam, laporan harian. Proses ini adalah proses memasukkan, melihat, dan mencetak laporan harian menggunakan sistem. Proses ini dimulai dari aktor menekan menu laporan, kemudian sistem akan menampilkan halaman laporan, lalu aktor memasukkan data laporan, yaitu data obat yang masuk, dan data obat yang keluar pada halaman yang telah disediakan dan menekan tombol input. Kemudian sistem akan mengecek kelengkapan data dan menyimpan data yang telah dimasukkan oleh aktor. Berikut ini adalah skenario use case login. Tujuannya, proses ini digunakan aktor untuk login ke website. Aktornya ada pemilik, pegawai, dan operator. Skenario utama, kondisi awal aktor sudah memiliki email dan password untuk login ke website. Aksi aktor 1. Memasukkan username dan password pada form login dengan benar. Kedua, aktor menekan tombol login. Reaksi sistem menampilkan halaman utama. Kondisi akhirnya, pengguna berhasil login ke sistem. Skenario alternatifnya, aksi aktor 1. Memasukkan username dan password yang salah pada form login. Kedua, aktor menekan tombol login. Reaksi sistem menampilkan pesan, username dan password yang diinput salah dan mengalihkan pengguna kembali ke halaman login. Kondisi akhirnya, pengguna tidak berhasil login ke sistem. Skenario use case pengolahan data obat. Tujuannya, proses ini digunakan untuk mengolah data obat. Aktornya ada pegawai. Skenarionya kondisi awal, skenario utama kondisi awalnya, aktor telah login ke sistem dan berada pada halaman pengolahan data obat. Aksi aktor 1. Aktor menekan menu input data obat. Kemudian reaksi sistem menampilkan halaman input data obat. Kemudian aktor memasukkan nama obat, nama supplier, jenis obat, tanggal expire, jumlah obat, dan harga obat. Kemudian aktor menekan tombol input. Reaksi sistem itu sistem mengecek kelengkapan data obat, kemudian data berhasil disimpan dan sistem menampilkan data obat secara lengkap. Kondisi akhirnya, data obat telah berhasil disimpan. Skenario alternatif, 1. Aktor menekan input data obat. Kemudian, sistem menampilkan halaman input data obat. Ketiga, aktor tidak memasukkan nama obat, nama supplier, jenis obat, tanggal expire, jumlah obat, dan harga obat. Keempat, aktor menekan tombol input. Kelima, sistem mengecek kelengkapan data obat. Keenam, data tidak berhasil disimpan dan sistem gagal menampilkan data obat. Kondisi akhir, data obat tidak berhasil disimpan. Kemudian ada skenario use case pengolahan data supplier. Tujuannya, proses ini digunakan untuk mengolah data supplier. Aktornya ada pegawai. Skenario utamanya, kondisi awal aktor telah login ke sistem dan berada pada halaman pengolahan data supplier. Aksi aktor pertama, aktor menekan menu input data supplier. Kedua, sistem menampilkan halaman input data supplier. Ketiga, aktor memasukkan data supplier. Keempat, aktor menekan tombol input. Kelima, sistem mengecek kelengkapan data supplier. Keenam, data berhasil disimpan dan sistem menampilkan data supplier secara lengkap. Kondisi akhir, data supplier telah berhasil disimpan. Skenario alternatif, aksi aktor 1. Menekan menu input data supplier. Kedua,
Sistem menampilkan halaman input data supplier. Ketiga, aktor tidak memasukkan data supplier. Keempat, aktor menekan tombol input. Kelima, sistem mengecek kelengkapan data supplier. Keenam, data tidak berhasil disimpan dan sistem gagal menampilkan data supplier. Kondisi akhirnya, data supplier tidak berhasil disimpan. Keenam, skenario use case obat masuk. Tujuannya, proses ini digunakan untuk memasukkan data obat yang masuk. Aktornya ada operator. Skenario utama, kondisi awalnya, aktor telah login ke sistem dan berada pada halaman data obat masuk. 1. Aktor menekan menu obat dan menu data obat masuk. Kedua, sistem menampilkan halaman data obat masuk. Ketiga, aktor memasukkan tanggal input, nama supplier, nama obat, dan jumlah obat. Keempat, aktor menekan tombol input. Kelima, sistem mengecek kelengkapan data obat masuk. Keenam, data berhasil disimpan dan sistem menampilkan data obat masuk secara lengkap. Kondisi akhirnya, data obat masuk telah berhasil disimpan. Skenario alternatif, 1. Aktor menekan menu data obat masuk. Kedua, sistem menampilkan halaman data obat masuk. Ketiga, aktor tidak memasukkan tanggal input, nama supplier, nama obat, dan jumlah obat. Keempat, aktor menekan tombol input. Kelima, sistem mengecek kelengkapan data obat masuk. Keenam, data tidak berhasil disimpan dan sistem gagal menampilkan data obat masuk. Kondisi akhir, data obat masuk tidak berhasil disimpan. Kemudian ada skenario use case obat keluar. Tujuannya, proses ini digunakan untuk memasukkan data obat yang keluar. Aktornya ada operator. Skenario utama, kondisi awalnya, aktor telah login ke sistem dan berada pada halaman data obat keluar. 1. Aktor menekan menu data obat keluar. Kedua, sistem menampilkan halaman data obat keluar. Ketiga, aktor memasukkan nama obat dan jumlah obat yang diambil. Keempat, aktor menekan tombol input. Kelima, sistem mengecek kelengkapan data obat keluar. Keenam, data berhasil disimpan dan sistem menampilkan data obat keluar secara lengkap. Kondisi akhirnya, data obat keluar telah berhasil disimpan. Skenario alternatif, 1. Aktor menekan menu data obat keluar. Kedua, sistem menampilkan halaman data obat keluar. Ketiga, aktor tidak memasukkan nama obat dan jumlah obat yang diambil. Keempat, aktor menekan tombol input. Kelima, sistem mengecek kelengkapan data obat keluar. Keenam, data tidak berhasil disimpan dan sistem gagal menampilkan data obat keluar. Kondisi akhirnya, data obat keluar tidak berhasil disimpan. Kemudian ada skenario use case laporan harian. Tujuannya, proses ini digunakan untuk memasukkan, melihat, dan mencetak laporan harian. Aktornya ada operator dan pemilik. Skenario utama, kondisi awal, aktor telah login ke sistem dan berada pada halaman laporan. Aksi aktor 1, aktor menekan menu laporan. Kemudian reaksi sistem menampilkan halaman laporan. Ketiga, aktor memasukkan data laporan, yaitu data obat yang masuk, dan data obat yang keluar. Keempat, aktor menekan tombol input. Kelima, sistem mengecek kelengkapan data laporan. Keenam, data laporan berhasil disimpan. Kondisi akhirnya, data laporan telah berhasil disimpan. Skenario alternatif, 1. Aktor menekan menu laporan. Kedua, sistem menampilkan halaman laporan. Ketiga, aktor memilih menu untuk menampilkan laporan harian secara lengkap berupa data obat yang masuk, dan data obat yang keluar. Keempat, sistem berhasil menampilkan laporan harian. Kelima, aktor menekan tombol untuk mencetak laporan harian. Keenam, sistem berhasil mencetak laporan harian. Kondisi akhirnya, aktor berhasil untuk melihat dan mencetak laporan harian. Skenario alternatif, aksi aktor 1, aktor menekan menu laporan. Reaksi sistemnya, sistem menampilkan halaman laporan. Ketiga, aksi aktor tidak memasukkan data obat laporan, yaitu data obat yang masuk, dan data obat yang keluar. 4. Aktor menekan tombol input. Kelima, sistem mengecek kelengkapan data laporan. Keenam, data laporan tidak berhasil disimpan. Kondisi akhirnya, data laporan tidak berhasil disimpan. Skenario alternatif, 1. Aktor menekan menu laporan. Kedua, sistem menampilkan halaman laporan.
Ketiga, aktor memilih menu untuk menampilkan laporan harian secara lengkap berupa data obat yang masuk, dan data obat yang keluar. Keempat, sistem gagal untuk menampilkan laporan harian. Kelima, aktor menekan tombol untuk mencetak laporan harian. Keenam, sistem gagal untuk mencetak laporan harian. Kondisi akhir, aktor gagal untuk melihat dan mencetak laporan harian. Ini adalah tabel candidate class. Kelas diagram. Kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar. Kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Berbagai komponen tersebut dapat mewakili kelas yang akan objek utama atau interaksi antar kelas dan objek. Kelas sendiri merupakan istilah yang mendeskripsikan sekelompok objek yang semuanya memiliki peran serupa dalam sistem. Sekelompok atas fitur struktural yang mendefinisikan apa yang diketahui kelas dan fitur operasional yang mendefinisikan apa yang bisa dilakukan oleh kelas. Berikutnya adalah gambaran kelas diagram untuk sistem informasi persediaan obat berbasis website di Apotek Jaya Sehat. Berikut adalah gambar kelas diagramnya. Baiklah, activity diagram dalam bahasa Indonesia yang berarti diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case diagram yang memiliki rangkaian aktivitas. Alur atau aktivitas berupa bisa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat pada dalam sistem tersebut. Dalam buku Rekayasa Perangkat Lunak, karangan Rosa mengatakan, diagram aktivitas tidak menjelaskan kelakuan aktor. Dapat diartikan bahwa dalam pembuatan activity diagram hanya dapat dipakai untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem saja. Berikut ini adalah gambaran activity diagram untuk sistem informasi persediaan obat berbasis website di Apotek Jaya Sehat. Activity diagram login ini bisa kita lihat pada gambar di atas ini menggambarkan mengenai interaksi yang dilakukan oleh aktor. Aktor di sini yang dimaksud adalah pemilik, pegawai, dan operator sebagai pengguna dengan sistem dan database ketika melakukan login pada website. Pada activity diagram tersebut, untuk melakukan login, pengguna akan mengakses website dan halaman login, yang kemudian memasukkan username dan password yang digunakan untuk mengakses website. Data login yang masuk kemudian diproses secara verifikasi atau validasi untuk mengecek kebenaran username dan password. Apabila data login yang dimasukkan itu benar, maka sistem akan redirect atau mengalihkan ke halaman utama sesuai dengan hak akses aktor masing-masing. Apabila data login yang dimasukkan salah, maka sistem akan redirect atau mengalihkan ke halaman login lagi. Setelah itu, aktor akan memilih menu supplier dan akan memasukkan data supplier. Jika data yang dimasukkan ada yang salah, maka data tersebut bisa diubah dan kemudian sistem akan menyimpan data tersebut di database. Dan apabila ada data yang ingin dihapus, maka sistem akan menghapus datanya. Berikut ada gambaran dari activity diagram data obat. Pada gambar activity diagram data obat ini, dapat kita simpulkan mengenai interaksi yang dilakukan oleh aktor, yaitu pegawai dan operator sebagai pengguna dengan sistem dan database ketika melakukan aksi ubah, tambah, dan hapus, serta mencetak laporan data obat. Pada activity diagram tersebut, untuk melakukan aksi ubah data obat, pengguna akan masuk ke halaman data obat dan memilih aksi ubah data obat
Kemudian sistem akan menyimpan data yang diubah tersebut pada database. Setelah itu, sistem menampilkan data obat kepada pengguna atau aktor. Jika pengguna ingin menambahkan data obat yang baru, maka pengguna tinggal menekan aksi tambah data obat, kemudian sistem akan memperbarui data obat tersebut pada database. Jika ada data obat yang ingin dihapus, maka sistem akan menghapus datanya yang berada pada database. Setelah sistem memperbaharui data obat yang berada pada database, maka sistem akan menampilkan laporan data obat tersebut dan pengguna dapat mencetak laporan data obat tersebut. Berikutnya ada sequence diagram. Sequence diagram adalah salah satu dari diagram UML atau Unified Modeling Language, dan diagram ini tentunya menggambarkan mengenai hubungan atau interaksi yang dilakukan antar objek tersebut. Jadi menurut kami, dengan menggunakan sequence diagram, maka rangkaian interaksi dan komunikasi yang dilakukan antar objek dalam merancang bangun sistem informasi persediaan obat pada Apotek Jaya Sehat dapat lebih dipahami. Sequence diagram yang kami rancang terdiri dari login, mengolah data obat, input data laporan harian, serta melihat dan mencetak laporan harian. Berikut ini adalah sequence diagram dari sistem informasi persediaan obat yang dirancang. Yang pertama adalah sequence diagram login. Pada gambar di atas menggambarkan mengenai interaksi yang dilakukan oleh aktor. Aktor yang dimaksud adalah pemilik, pegawai, dan operator sebagai pengguna terhadap website. Pada sequence diagram tersebut, pengguna berinteraksi dengan General Web Browser login dan memasukkan username serta password yang digunakan untuk mengakses website. Data login yang masuk kemudian akan diproses oleh web server untuk mengecek kebenaran username serta password dan mencocokkannya dengan data yang ada pada database melalui proses execute query. Jika proses tersebut sudah selesai, maka hasilnya akan dikirim kembali ke web server, dan apabila data login yang dimasukkan itu benar, maka sistem akan memberikan sebuah pesan berupa status login berhasil kepada pengguna, dan tujuan akhirnya adalah berhasil login dan redirect ke halaman utama sesuai dengan hak akses aktor masing-masing. Dan apabila data login yang dimasukkan itu salah, maka sistem akan memberikan sebuah pesan berupa status login yang gagal kepada pengguna dan redirect ke halaman login lagi. Berikutnya ada sequence diagram mengolah data obat. Pada sequence diagram mengolah data obat ini dapat disimpulkan mengenai interaksi yang dilakukan oleh aktor atau admin dan operator sebagai pengguna terhadap website. Pada sequence diagram tersebut, pengguna berinteraksi dengan general halaman login dengan membuka website sistem informasi persediaan obat dan memilih halaman login yang kemudian memasukkan username dan password yang akan digunakan untuk mengakses website. Data login yang masuk kemudian diproses oleh web server untuk mengecek kebenaran username serta password dan mencocokkannya dengan data yang ada pada database. Selanjutnya, pengguna dapat memilih halaman data obat dan form data obat. Setelah itu, pada form laporan harian yang sudah ditampilkan, pengguna yang dimaksud sini ada admin dan operator. Maksud saya pegawai dan operator dapat memilih aksi untuk tambah, ubah, dan hapus data obat yang akan direspons oleh sistem sesuai aksi yang dipilih oleh pengguna. Berikutnya ada sequence diagram input data laporan harian. Pada gambar sequence diagram di atas
menggambarkan mengenai interaksi yang dilakukan oleh aktor, yaitu operator sebagai pengguna terhadap website. Pada sequence diagram tersebut, pengguna berinteraksi dengan general halaman login dengan membuka website sistem informasi persediaan obat dan memilih halaman login, kemudian memasukkan username serta password yang digunakan untuk masuk ke ini. Kemudian data login yang masuk kemudian akan diproses oleh web server untuk mengecek kebenaran username serta password dan mencocokkannya dengan data yang ada pada database. Selanjutnya, pengguna dapat memilih halaman laporan dan form laporan harian. Dan pada form laporan harian yang sudah ditampilkan oleh sistem, pengguna atau operator dapat memilih aksi untuk tambah atau input data laporan yang akan direspon oleh sistem, dan kemudian sistem akan menyimpan data laporan harian mengenai data obat yang sudah diinput atau dimasukkan oleh pengguna pada database. Selanjutnya, ada sequence diagram melihat dan mencetak laporan harian. Pada gambar sequence diagram di atas menggambarkan mengenai interaksi yang dilakukan oleh aktor, yaitu operator, maksud saya pemilik sebagai pengguna terhadap website. Pada sequence diagram di atas, pengguna berinteraksi dengan general halaman login dengan membuka website sistem informasi persediaan obat dan memilih halaman login, kemudian memasukkan username serta password yang digunakan untuk mengakses website. Data login yang masuk kemudian diproses oleh web server untuk mengecek kebenaran username serta password dan mencocokkannya dengan data yang ada pada database. Selanjutnya, pengguna dapat memilih halaman laporan dan form laporan harian. Pada form laporan harian yang sudah ditampilkan oleh sistem, pengguna atau pemilik dapat memilih aksi untuk melihat ataupun mencetak laporan harian yang berisikan data obat. Komponen diagram. Komponen atau diagram komponen berfungsi untuk menunjukkan organisasi dan ketergantungan di antara komponen-komponen dalam diagram komponen fokus pada komponen sistem yang dibutuhkan dan ada di dalam sistem. Berikutnya adalah gambaran komponen diagram untuk sistem informasi persediaan obat berbasis web di Apotek Jaya Sehat. Lalu, deployment diagram. Deployment menggambarkan proses-proses yang berbeda pada sistem yang berjalan dan bagaimana relasi di dalamnya. Deployment sebagai node yang terpisah pada browser. Deployment view diilustrasikan sebagai diagram tunggal yang dapat dibuka dengan double klik pada node deployment view pada browser. Ini adalah gambaran deployment diagram untuk sistem informasi persediaan obat berbasis web di Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Terbentuknya sistem informasi persediaan obat pada Apotek Jaya Sehat diharapkan dapat mempermudah dalam mengelola daya yang lebih baik, khususnya di bagian gudang yang sebelumnya belum ada sistem informasi khusus mengelola persediaan obat di gudang. Baiklah, sekian presentasi kelompok 1 dari kelas Sibil 5B. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.